Halo geng, good morning guys. Pagi ini saya akan terbang ke Medan melalui Halim Perdana Kusuma. Saya akan ceritakan bagaimana sekarang proses terbang di masa pandemi. Oke, enjoy ya, semoga manfaat. Oke, saya sekarang berada di Halim Perdana Kusuma. Bandara ini merupakan bandara pertama yang ada di Indonesia. Awalnya dulu namanya Bandara Cililitan, karena memang tempatnya di daerah Cililitan. Itu di zaman Belanda tahun 1924. Nah, pertama kali menerima kedatangan pesawat Fokker yang terbang dari Belanda. Dan itu menjadikan monumen Bandara Cililitan masa itu sebagai penerbangan internasional pertama kalinya, waktu pendaratan pesawat Fokker yang berangkat dari Amsterdam. Anda kami persilakan memasuki pesawat udara melalui pintu 6. Pesawat udara terlebih dahulu dan menunjukkan kembali boarding pass, kartu identitas, dokumen PCR, beserta kartu vaksin Anda. Wilayah Cililitan ini dulu diberikan nama itu Tanjung Os, daerah yang merupakan tanah perkebunan karet, menjadikan sebuah lapangan terbang pertama di Batavia. Namanya dulu itu, ini penyebutannya apa ya? Vliegveld Cililitan. Masih pakai ejaan lama ya, TJ Cililitan, yang artinya lapangan terbang Cililitan. Nah, itu tadi tahun yang sama, tahun 1924, menerima kedatangan pesawat dari Amsterdam, penerbangan internasional pertama menuju Hindia. Mulai 10 Juni 2014, yang tadinya Halim Perdana Kusuma ini dijadikan bandara khusus untuk Angkatan Udara, mulai Juli 2014 dijadikan bandara internasional untuk mengurangi kepadatan bandara di Soekarno-Hatta International Airport. Saat ini Bandara Halim Perdana Kusuma dipakai untuk umum, eksekutif, latihan, dan pangkalan udara TNI AU. Pengelolanya TNI AU dan Angkasa Pura II. Jadi Anda yang tempat tinggal di seputar Jakarta Timur, karena lokasi bandara ini ada di Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, atau di daerah seputar Bekasi, Cikarang, pasti akan lebih dekat melalui bandara ini. Ada maskapai yang tercatat yang terbang, landing, dan take off dari Halim Perdana Kusuma itu adalah Citylink, Batik Air, Pelita Air,
dari Susi Air. Kemudian ada beberapa pesawat charter atau pesawat private yang lain. Oke, bandara ini berada di ketinggian 82 kaki, 25 meter di atas permukaan laut. Oke, sebelum take off, kita cerita sedikit lagi tentang sejarah Bandara Halim Perdana Kusuma. Oke, Juni tanggal 20 tahun 1950 Belanda sepenuhnya menyerahkan lapangan terbang ini kepada pemerintah Indonesia, dan saat itu langsung diambil alih oleh Angkatan Udara Republik Indonesia dan dijadikan pangkalan udara militer. 17 Agustus 1952 lapangan terbang ini berganti nama menjadi Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk mengenang almarhum Abdul Halim Perdana Kusuma yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Kemudian tahun 1974 bandara ini berbagi penerbangan internasional dengan Bandara Kemayoran yang waktu itu menjadi bandara utama. Kemudian akhirnya Bandara Kemayoran direlokasi ke tempat yang baru di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Kita boleh berbangga, Halim Perdana Kusuma ini yang dalam penyebutannya adalah HLP menurut versi IATA, Internasional Organisasi Internasional untuk Penerbangan, akan dibangun dalam progres, namanya itu Bandar Udara Express Train. Jadi nanti ada kereta yang menghubungkan antara dua bandara ini, Halim International Airport dengan Soekarno-Hatta International Airport. Jaraknya cuma 33 km dari melewat kereta itu, dan menempuh waktu 30 menit saja perjalanan. Bisa bayangkan kalau kita pakai mobil dari Halim ke Cengkareng itu 1 jam itu mungkin, kalau kita 45 menit itu kalau situ. Tapi kalau peak time di masa macetnya, nah itu kita nggak bisa prediksi. Saya sendiri sudah beberapa kali mau ke Cengkareng lewat Jakarta Autoroad itu pernah mepet dan hampir ditolak, dan pernah juga telat. Ya bukan karena berangkatnya telat ya, tapi karena di jalanan macet sekali tidak bisa diprediksi, akhirnya telat. Ya, jadi Bandar Udara Express Train ini nanti akan banyak membantu, karena perjalanan akan 30 menit dengan kereta dan tanpa macet, langsung dari bandara ke bandara. Jadi melewati Manggarai, dari Halim ke Cawang, Manggarai, Tanah Abang, Sudirman, Pluit, Terminal 2 dan Terminal 3 Soekarno-Hatta Internasional. Di permukaan tanahnya, ada di bawah tanah, dan ada yang ditinggikan. Jadi semuanya lagi dikerjakan dengan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Semoga cepat terrealisasi, jadi kita bisa menikmati mengelola waktu yang lebih enak. Oke, bentar lagi kita akan take off. Ini lagi ngantri, ada satu pesawat yang baru mendarat di Halim. Nah, Halim Perdana Kusuma ini punya panjang runway itu 9.843 kaki atau 3.000 meter.
dengan permukaan aspal. Oke, kita udah mulai jalan karena pesawat yang kita tunggu tadi sudah mendarat. Sekarang giliran kita yang take off. Penerbangan ke Medan ini memakan waktu 2 jam lebih, 2 jam 10 menit. Menurut informasi dari kru air, cuaca cerah. Dan pagi ini karena masa pandemi dan PPKM tidak terlalu ramai. Di sebelah saya ada satu penumpang yang satu baris, tapi di antara kita itu kosong. Ya, kita siap-siap untuk terbang, take off, enjoy daerah Cililitan, Jakarta Timur di bawah kita. Oke, kita sekarang posisi ambil ancang-ancang untuk take off. Belum terlalu kencang ini, full power. Kita lihat ini sudah full power, meluncur dengan kecepatan penuh di runway yang panjang. Kira-kira perlu waktu kurang dari 5 menit. Kita sudah settle posisinya di atas dan terbang santai. Sudah ada di posisi line untuk kita terbang mengarah ke Medan. Enjoy. Oke, kita udah cukup tinggi.
Sekarang kita cerita sebelum tadi berangkat, belum terbang, prosesnya tidak sama dengan zaman sebelum COVID. Ya, jadi ada beberapa syarat yang kita harus penuhi sebelum kita masuk check-in di bandara. Apa aja? Nanti kita lihat. Oke ya, sekarang kita sudah terbang di atas awan, sudah stabil posisinya. Kita cerita sekarang apa yang kita perlu untuk terbang di masa pandemi ini. Ada syaratnya dari Kementerian Perhubungan, terutama PPKM untuk Jawa, Bali. Ya, kita harus pakai PCR atau swab antigen. Yang swab antigen itu dua-duanya berlaku 2 kali 24 jam. Sebaiknya Anda foto atau di capture, simpan di HP, dan bukti fisiknya tetap dibawa. Jadi kalau ada yang bilang, oh nggak perlu bawa, nanti sudah terintegrasi, bawa aja. Ya, kenapa? Kita menghindari
adu argumentasi di depan. Dia tanya kasih tunjuk. Jadi saya lihat beberapa kemarin waktu di Halim, mereka tetap tanya. Padahal sudah kita kasih tunjuk di HP. Ini Pak, gitu. Itunya ada, perintannya ada. Jadi tetap harus diperiksa lagi. Jadi sedikit berlebihan ya. Jadi belum terintegrasi dengan bagus lah. Oke. Itu tadi. Jadi kita perlu PCR. Kemudian waktunya diperhatikan. Kita perlu harus sudah vaksin pertama. Kartu vaksinnya jangan lupa, sertifikat vaksinnya jangan lupa, kemudian identitas, ID kita harus bawa, tetap simpan di HP boleh fotonya, KTP kita atau driving license atau ID yang lain, tapi tetap kita harus bawa fisiknya. Dan mereka verifikasi. Pengalaman saya kemarin, saya diminta 4 kali buka masker untuk verifikasi. Jadi pas masuk bandara diperiksa, setelah kita masuk verifikasi di counter verifikasi yang paling depan itu, nanti kita tunjukkan hasil barcode-nya PCR kita. Dia tidak scan, juga dilihat ada yang di scan, ada yang enggak. Begitu juga dengan paspor digital. Jadi nanti kita bisa masuk ke Peduli Lindungi Co-ID, kemudian kita di situ kita masuk, login, nanti kita isi NIK-nya, NIK-nya, nanti keluar riwayat vaksin kita. Kalau belum ada, Anda boleh kirim email. Kemudian dari situ ada link yang menuju IHAK. Nanti kita isi di IHAK-nya juga, nanti keluar ada barcode-nya. Gitu. Jadi nanti di IHAK ini perlu nanti dicek di tempat kita, di tempat silakan. Yang di Medan itu di IHAK-nya juga lucu, karena dia minta IHAK-nya itu yang jangan dari Peduli Lindungi, gitu. Harus masuk dari IHAK katanya. Jadi lucu juga. Jadi masih mau menunjukkan masuk dong ke websitenya saya yang ada, padahal itu sudah terintegrasi, ada pilihannya di Peduli Lindungi itu di bagian bawah. Oke, jadi itu yang harus kita siapkan. Jangan lupa fisiknya, print outnya tetap dibawa. Hasil PCR yang sudah di print, walaupun ada barcode-nya, Anda foto, nanti ada aja yang minta, jadi harus siapkan print outnya, kemudian kartu vaksinnya disiapkan juga, KTP disiapkan karena nanti dicek. Nah, pengecekan kedua, verifikasi itu di waktu kita issue tiketnya misalnya sudah ada, atau kita masukin bagasi ya, nanti mereka tanya juga, boleh buka maskernya Pak, boleh turunkan maskernya katanya. Saya tidak saya biasanya tidak turunkan, tapi saya buka. Kenapa kalau saya turunkan? Jadi bagian yang di mulut kita ini jadi nempel di leher, sementara leher kita ini kan sudah terpapar dengan udara tadi di luar kan. Jadi biasanya saya buka satu bagian, satu tangan, habis itu saya pasang lagi. Oke, itu yang kedua ya. Verifikasi ketiga, setelah kita antar barang dapat tempat duduk, sudah dikasih tahu bangkunya nomor sekian Pak, gitu. Saya sengaja pilih yang window. Kemudian jadi untuk mengurangi ini kita bisa reserve kurang lebih itu 1 jam setelah kita bayar tiketnya sudah confirm. Nah, itu kita bisa check in online ya, nggak usah di bandara. Kalau barang kita tidak punya bagasi, lebih bagus kita bisa langsung masuk dan mengurangi kontak dengan petugas atau dengan yang lain. Oke, dari situ kita sudah antar bagasi, kita masuk
buat pengecekan pertama. Nah, pengecekan pertama itu ditunggu lagi sama seorang penjaga. Nah, di situ diminta lagi, boleh turunkan maskernya Pak, stopin sama KTP. Kemudian kita masuk, scan barang-barang. Kebetulan waktu itu saya bawa tongkat selfie dan disuruh ulang. Kemudian diminta tongkat selfie-nya dititip ke bagasi lagi, jadi tidak boleh dibawa ke pesawat. Oke, saya baru tahu juga kalau tongkat selfie nggak bisa masuk. Oke, itu sudah beres, saya keluar lagi, masuk lagi, tetap lagi disuruh buka masker, baru scan ulang, saya masuk ke ruang tunggu di awal-awal video tadi ya. Nah, di ruang tunggu kita pilih aja tempat yang paling sepi, sudah dikasih silang-silang untuk orang tidak duduk di situ ya. Kita nggak usah nunggu di kerumunan karena gate-nya juga tidak terlalu luas. Kita bisa lihat, kita bisa misalnya kita tunggu di gate 5, oke, kita tunggu di gate 8 juga masih kelihatan karena orang nggak terlalu banyak. Nah, kita duduk di situ. Saran saya di tempat terbuka, di tempat yang banyak orang begitu, usahakan buka masker secepatnya aja. Ya, kalau perlu ya, kalau nggak perlu nggak usah. Jangan makan minum, karena kalau kita makan minum otomatis kita buka masker beberapa saat ya kan. Oke, di toilet juga jangan lupa kalau kita mau buka masker, kita pastikan tangan kita jadi karetnya itu tidak terkontaminasi. Jadi kita mau kamar mandi sebelum pegang apa-apa kita cuci tangan dulu. Oke, habis itu buang kecil, flush, kita bersihin cuci tangan lagi, dan kita ambil barang-barang lalu buang. Ya. Nah, satu lagi di pesawat juga, setelah kita masuk sebelum masuk ke pesawat itu satu kali lagi dikonfirmasi lagi, kita buka masker lagi ya. Lagi-lagi mereka bilang turunkan maskernya Pak, saya tetap buka, jangan diturunkan. Oke, buka dari samping, kiri atau kanan, habis itu pasang lagi, kita berangkat. Nah, kalau bisa nggak usah terlalu rapet, nggak usah ikut ini antrian. Kalau saya lebih bagus, saya lihat bangku saya kalau nggak salah kemarin nomor 7, jadi saya masuk paling belakangan aja daripada kita nunggu ngantri di lorong panjang itu. Biar aja orang masuk duluan, kita belakangan ya. Oke, itu tekniknya. Jadi persiapan itu oke semua, kita bawa fisiknya. Nanti fisiknya tidak perlu lagi pas di pendaratan, tapi mereka minta cek barcode kita yang telah diisi di IHAK dari paspor digitalnya ya. Oke, itu yang paling penting pengalaman saya. Kemudian di pesawat usahakan juga jangan makan minum, atau makan minum boleh dengan pertimbangan sewaktu orang lain juga tidak makan minum, mereka lagi istirahat gitu. Jadi begitu, kalau di Citylink ini tidak ada diberikan itu ya, pesawat yang kemarin saya terbang itu tidak diberikan snack atau minuman, tapi kalau diberikan jangan konsumsi waktu sesudah dibagikan, karena orang lain kecenderungan juga langsung makan di situ. Jadi kita kasih waktu 1 jam atau setengah jam, orang sudah nggak makan, kita baru makan. Dan jangan lama-lama. Oke, dan taruh posisi maskernya itu di tempat yang tidak terkontaminasi dari yang lain-lain. Oke. Nah, ini tidak terasa kita sudah mau mendarat di Medan, di Kuala Namu International Airport. Tempatnya ini di daerah Deli Serdang, ibu kotanya Ibu Pakam. Salah satu bandara
internasional terbaik dan yang awal-awal yang terbaik di Indonesia. Pendaratannya smooth, ya, halus. Sebentar lagi kita akan parkir di bandara. Ini sudah landing. Oh belum, ini masih sebentar lagi kita akan landing. Oke, selamat datang di Medan. Ini kota kelahiran saya. Ini Medan Bung, begitu slogannya. Oke, enjoy, tetap sehat, tetap semangat. Kita baru saja mendarat dan selamat datang di Bandara Udara Internasional Kuala Namu Medan Deli Serdang. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan. Oke, by the way, kalau Anda mendengar tadi ada suara anak nangis, itu suara dengan jeritan yang melengking. Dugaan saya perubahan tekanan waktu kita turun itu kita bisa di ketinggian 3.000 meter lebih, di atas 10.000, 20.000 kaki, 30.000 kaki. Kita turun perlahan, itu perubahannya, tekanannya berubah. Dalam kabin berubah, tekanan di dalam telinga juga berubah. Kita pun sering merasa telinga kita nggak enak gitu kan. Nah, jadi ini anak ini mungkin mengalami perubahan itu dan dia pusing karena dia nggak bisa ngomongnya, akhirnya dia nangis kuat. Jadi kalau Anda zaman dulu ini, kita sebelum mendarat atau sebelum take off kita dikasih permen. Jadi kalau tidak ada permen, kita bisa ngunyah sendiri. Jadi dulu dikasih permen itu sebenarnya adalah supaya kita nisep-nisep atau ngunyah-ngunyah itu, jadi eustasius kita kebuka, jadi keseimbangan antara tekanan di udara di kepala kita itu tidak terganggu. Ya, jadi nanti kalau ada yang dengar nih, bolehlah permen itu tetap dikasih di pesawat, walaupun ya penerbangan murah ya, tapi kenyamanan kita terbang itu akan jadi kesan yang lebih mendalam. Oke, terima kasih. Kita udah nyampe Medan nih.
dari areal bandara. Oke, ini area penjemputannya, berkedatangan. Kita tunggu yang dia jemput, kita keluar, pulang ke rumah. Ya kira-kira ke tempat saya itu 30 sampai 40 menit sudah dengan kemacetan. Oke, kita jalan nanti. Jangan lupa kalau di Medan ya, coba masakan khasnya yang nasional itu ada lontong Medan, ada gado-gado macam-macam. Ya, ini udah kita keluar nih. Ini reserve waternya di areal bandara. Kita keluar nanti ada gate-nya. Kalau kita mau masuk tol juga sekarang gate-nya sudah terintegrasi dengan tol Palmera. Kita mau ke Tebing Tinggi juga sudah terintegrasi ke sana. Ya, banyak perubahan. Oke, jadi pembangunannya sudah lumayan membantu. Tektoknya jadi lebih gampang. Dari bandara kita mau ke Medan atau mau ke arah Siantar, dua-duanya sudah ada pilihan untuk lewat jalan tol, tidak seperti zaman 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu atau lebih jalan. Ini dia, jangan lupa Kupis, Medan, ya, lontong, jangan lupa ya, kembali bertemu dengan keluarga. Oke, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, tetap prokes, hidup berdampingan dengan COVID. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa